Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para perwira Pertiwi PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Barat. Ketemu lagi ya Kak dalam acara Healthy Talk, persembahan medikal regional Jawa bagian Barat. Semoga malam hari ini kakak-kakak semua selalu sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya para perwira Pertiwi mungkin saat ini masih dalam aktivitas ya, ada yang di kantor, masih perjalanan pulang, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sebelumnya, mungkin tak kenal maka tak sayang, perkenalkan dulu, saya Rizna, yang akan memandu acara selama kurang lebih 60 menit bersama kakak-kakak yang hebat ini. Tentunya kenapa hebat? Karena kakak semua sudah memasuki challenge keempat ya. Semangat selalu ya kakak-kakak. Pokoknya nggak usah minder karena sesuai dengan arahan Dr. Vera, spesialis kedokteran olahraga, dalam sebus ini sedang berkompetisi dengan diri sendiri, jadi bukan dengan orang lain. Oke, baik para perwira dan pertiwi semua, marilah kita awali acara yang penuh manfaat ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Selanjutnya, marilah kita sapa dulu untuk Dr. Maria Teresa. Namun karena Dr. Maria masih sedang perjalanan, jadi mohon izin untuk memulai acara dulu. Semoga selamat sampai tujuan ya untuk Dr. Maria. Baik, untuk selanjutnya karena di sini sudah, saya mau bacakan dulu ya untuk kakak-kakak sebuse semoga selalu sehat, bugar, senang. Oke. Untuk selanjutnya, karena sudah spesial ya kakak, ini ada bintang tamu yang sangat spesial, atlet kebanggaan kita, yaitu ada Kak Aiman Cahyadi. Boleh untuk menyapa dulu, dan ada tentunya dengan ada Dr. Jory, spesialis gizi klinis. Oke, diperkenankan untuk menyapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum semua. Halo, Assalamualaikum. Halo, Kak. Halo, Mbak. Halo semua teman-teman. Sehat, bugar. Sehat, bugar, semangat. Oke. Untuk Dr. Jory, spesialis gizi klinis, boleh menyapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, perwira Pertiwi Pertamina. Sebuse High Five Fest 2022. Ketemu lagi ya kita malam ini ya. Healthy Talk. Nyambung dari yang kemarin. Kalian nanti silahkan kalau kalian semua dari para peserta pengen nanya, atau yang kemarin dari pertanyaan jawaban saya di grup ada yang kurang jelas, bisa disambung di sini ya. Oke, halo dokter. Kemarin kita sudah ketemu Dokter Jory ya untuk spesialis gizi klinis. Kemarin sudah memasak ya dok bersama Dokter Jory. Untuk malam ini saya izin untuk ke Kak Aiman Cahyadi dulu ya dok mungkin ya. Karena spesial nih kita undang
Kak Aiman sebagai atlet kebanggaan kita untuk sharing-sharing nih di sini. Untuk Kak Aiman, halo. Silakan masuk dulu. Boleh? Halo, Assalamualaikum teman-teman Sebuse High Five Fest 2022. Selamat sore. Terima kasih banyak kepada teman-teman Sebuse dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut join, dan juga terima kasih banyak kepada Dr. Maria Teresa sudah mengizinkan untuk bisa gabung. Salam kenal semua. Halo Kak Aiman, sudah hadir ya di sela-sela kesibukan dan persiapannya ya Kak untuk malam hari ini. Untuk malam hari ini mungkin di Healthy Talk untuk kita di weight maintenance, mungkin dari kakak nih sebagai atlet kebanggaan kita, gimana nih mungkin mau sharing-sharing gimana bersepeda yang aman dan nyaman. Tentunya kita nggak kebut-kebutan loh ya, karena kan Kak Aiman sudah menaklukkan nih beberapa tempat, lokasi, itu mungkin boleh di sharing-sharing. Ya, buat teman-teman dari Pertamina, seperti slogannya, sehat, bugar, semangat. Pokoknya harus semangat terus berolahraga, karena olahraga adalah salah satu bagian dari kehidupan kita. Itu adalah salah satu kebutuhan dari setiap manusia. Jadi kita selain bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, kita pun harus memanjakan diri kita. Kadang-kadang kan ada yang senang bersepeda, ada yang senang berjalan, atau mungkin workout, gym, apapun itu, tetap kita harus semangat berolahraga karena demi kesehatan kita sendiri dan juga bekal kita di masa depan, investasi kesehatan kita sebagai berolahraga. Dan untuk tips-tips bersepeda yang aman, mungkin pertama-tama kita harus selalu memperhatikan kesiapan dari sepedanya itu sendiri. Apakah kita harus mengecek apakah remnya berfungsi dengan baik, kemudian selalu menggunakan helm untuk keselamatan kita, dan juga mungkin yang utama adalah buat teman-teman yang belum terbiasa bersepeda, mungkin baru mulai bersepeda, bisa melakukan olahraga bersepeda dengan cara pertama-tama mungkin jarak yang rendah atau jarak yang pendek, kemudian nanti progresif bertambah. Kenapa harus melakukan itu? Karena untuk meminimalisir cedera. Kadang-kadang kalau orang-orang tuh senang happy sama teman-temannya yang udah biasa sepedaan jauh, ini semangat pengen sepedaan langsung jauh, padahal badannya belum siap. Nah, ini harus diawali dengan jarak yang pendek dulu, baru nanti step by step ke jarak yang lebih jauh untuk progres berolahraganya. Mau apapun itu, dari sepedahan mungkin atau lari pun sama, dari mulai berjalan kemudian berlari. Jadi untuk tips mungkin lebih dicek remnya, kemudian dalam berolahraga sepeda. Itu punya pertanyaan lain, monggo bisa kita sharing di sini. Oke, terima kasih Kak Aiman. Berarti memang untuk tips dari Kak Aiman nih, kita harus berprogres ya Kak ya, tentunya ya. Jadi jangan cuma karena lagi pengen nih semangat nih, jadi terlalu full juga kayak gitu. Jadi harus menjaga juga untuk sepedanya, harus dicek juga kondisinya. Jadi agar tidak kayak untuk remnya, untuk bannya mungkin kayak gitu ya Kak ya. Jadi untuk olahraga yang penting, apalagi untuk para pekerja
Perwira dan Pertiwi Pertamina nih, otomatis kan untuk membagi waktunya juga nih Kak, itu mungkin boleh nih Kak di-share atau mungkin baiknya itu seperti apa? Karena kan sebagai pekerja juga kan Kak mungkin sibuk juga, tapi kan harus tetap sebuse tentunya. Itu gimana Kak? Jadi yang bekerja untuk perwira dan teman-teman di Pertamina itu bisa, saya banyak teman-teman di Jakarta yang mungkin ngantor masuk jam 9, jam 8, mereka menyempatkan waktu karena mereka sudah tahu bagaimana misalnya yang sakit atau daripada obat untuk berobat, malah kondisi badannya kurang fit dan tidak bisa bekerja, mereka akhirnya solusinya bisa menyempatkan waktu. Ada yang bangun jam 4 subuh, kemudian jam setengah 5, atau mungkin jam 5, hanya cukup antara jam 5 atau mungkin 5.30 sampai dengan jam 6, minimal 30 menit sampai 1 jam, itu olahraga udah cukup. Setelah itu prepare masuk kantor, mungkin masuk kantor berangkat jam 9. Jadi mereka rata-rata start berolahraga itu dari jam 5 sampai dengan jam 6, maksimal 6.15, 6.30 mereka sudah selesai. Dengan begitu, teman-teman yang biasanya tidak bersepeda dan kemudian mereka bersepeda, mereka merasakan efeknya dari mulai badannya pada saat bekerja itu lebih sehat, lebih segar, dan diimbangi dengan pola makan yang baik. Mereka merasakan badannya lebih segar dan setelah check up segala macam kadar kolesterol dan yang lain, jika diimbangi dengan makan yang baik, itu berefek bisa lebih baik untuk badan mereka. Dan ada satu pun yang harus diperhatikan, boleh berolahraga tapi kadang-kadang ada yang over juga. Jadi kalau kita terlalu banyak berolahraga pun untuk para pekerja itu kurang baik. Kenapa? Karena ketika kita over berolahraga, otomatis nanti masuk kantor malah ngantuk dan tidak bisa bekerja. Jadi saya rasa untuk 30 menit sampai dengan 1 jam, mungkin itu menjadi salah satu solusi untuk bisa tetap berolahraga meskipun dalam keadaan jam minggu, hari-hari kantor. Seperti itu, Mbak. Oke, bagus banget ya untuk tips dan sarannya dari Kak Aiman. Jadi untuk teman-teman Kak Aiman juga ya sudah melakukan tips-tipsnya dari yang Kak Aiman sebutkan tersebut gitu. Mungkin dari peserta para perwira Pertiwi Pertamina ada yang mau ditanyakan? Mau ngobrol langsung dengan Kak Aiman? Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Banyu ya. Kalau mau latihan sepeda tapi nggak punya sepeda gimana ya? Ada tipsnya nih Kak. Aduh, kayaknya harus menang dulu di challenge ini ya Kak, biar bisa buat beli sepeda. Gimana nih Kak? Mungkin bisa sepeda statis di tempat gym, Mbak. Di sana bisa dicoba buat berlatih dulu sambil nabung, nanti bisa bersepedaan di luar. Nah, betul tuh tipsnya. Jadi di tempat gym gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya di tempat gym gitu Kak, efektifnya misal kayak kita cuma sepedaan aja itu ngaruh nggak sih Kak untuk biar weight maintenance nih, kayak berat badan kita tetap ideal kayak gitu, tetap sehat gitu, ngaruh nggak Kak? Bisa banget Mbak. Jadi kalau misalnya untuk bisa menjaga berat badan supaya tetap stabil itu memang pertama harus tetap menjaga pola makan. Jadi jangan berlebihan atau jangan kurang juga. Kita bisa memilah dan memilih yang minim dari
kolesterol dan juga lemaknya itu sendiri. Dan juga kalau misalnya untuk bersepeda itu, aku rasa setiap hari 30 menit sampai 1 jam itu sudah cukup. Atau mungkin kalau misalnya adanya hanya di weekend, hari Sabtu dan Minggu, itu banyak sekali teman-teman yang bisa sambil dengan anaknya, atau bisa meluangkan waktu dengan istri, atau bisa dengan teman-teman kantornya di luar jam kantor, atau mungkin mencari relasi-relasi bisnis. Itu sangat banyak teman-teman yang mengembangkan dari olahraga sepeda itu sendiri. Jadi bukan hanya dapat sehatnya, tapi bisa mendapatkan hal positif lainnya. Seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti all in ya Kak ya dapatnya ya. Gitu. Untuk selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Wilhelmina. Apakah ada kriteria sepeda khusus yang bagus dan aman buat sepedaan nih Kak Aiman? Apalagi mungkin buat pemula ya. Jadi untuk sepedaannya itu sendiri mungkin tergantung kebutuhannya, Mbak. Nanti kan ada yang sukanya mungkin hanya kota-kota aja, atau mungkin ada yang bike to work juga mungkin. Nah, itu bisa menjadi lebih memilih sepeda lipat itu lebih efisien. Nanti bisa kalau kemana-mana, kalau misalnya udah capek bisa dilipat, bisa dimasukin ke Grab pulang ke rumah. Itu bisa menjadi opsional di tengah-tengah kesibukan kantor, atau mungkin sepulang kantor masih bisa berolahraga, nanti arah ke rumah berangkatnya pakai mobil. Itu bisa menjadi salah satu solusi pemilihan sepeda kalau sepeda lipat. Atau mungkin yang biasa hidup di perkotaan bisa menggunakan road bike, itu jarak tempuhnya bisa lebih jauh, langkah rodanya lebih banyak, dan itu bisa menjadi pilihan untuk teman-teman di kota-kota besar seperti Jakarta saat ini, ataupun di Jogja itu sendiri. Atau mungkin kalau yang senang kegiatan outdoor dan ke hutan-hutan bisa memilih sepeda gunung atau mountain bike sebagai pilihan. Seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Kak Aiman. Gimana untuk Kak Wilhelmia? Sudah terjawab, jadi mau milih sepeda yang mana nih? Gitu. Berarti tergantung sekali lagi ya ke kita ya Kak ya, fungsionalnya itu seperti apa gitu ya. Yang jelas semua sepeda itu aman ya Kak. Yang penting tetap selalu dicek kondisinya sebelum dipakai, tekanan bannya, remnya, dan juga selalu menggunakan helm sebagai keselamatan. Oke, terima kasih Kak Iman. Ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Ahmad Hadi Kusuma. Kalau latihan sepeda nih Kak, lebih baik sepeda yang statis atau sepeda biasa atau sepeda elektrik ya? Gitu. Kalau menurut saya, kalau memang dipergunakan untuk berolahraga, saya rasa bisa menggunakan sepeda biasa. Tetapi buat teman-teman yang punya budget lebih dan waktu sangat terbatas untuk bisa berolahraga, mungkin sepeda statis itu bisa menjadi pilihan karena bisa dilakukan di rumah pada saat sebelum kerja atau mungkin sepulang kerja. Nah, kalau untuk sepeda e-bike pun sendiri itu buat teman-teman yang punya budget lebih lagi, bisa memilih sepeda e-bike dan bisa mengeksplor tempat-tempat yang sekiranya dengan kemampuannya belum bisa terjangkau, tapi bisa menggunakan sepeda elektrik itu sendiri. Mungkin itu bisa menjadi masukan buat teman-teman untuk memilih sepeda. Oke, terima kasih Kak Aiman. Jadi Kak Ahmad sudah tahu ya untuk mau memilih sepeda yang mana gitu. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Kak, jangan bosan-bosan ya Kak Aiman. Ya. Jadi banyak ini yang bertanya. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi dari Dokter Maria ini pertanyaannya ya. Jadi
Untuk kategori bersepeda yang sehat itu seperti apa, Kak Aiman? Apakah ada batasan maksimal kilometernya bersepeda atau batasan waktu maksimal bersepeda? Bagaimana dengan sepeda cross country? Boleh dibantu jawab, Kak Aiman? Oke, mungkin untuk batasan dari olahraga bersepeda itu sendiri, kembali lagi kepada hal yang pertama, kita pertama-tama harus memiliki, harus memahami dan sadar diri apakah kita sudah sering bersepeda atau belum. Jadi kalau kita baru pertama kali bersepeda, jadi kita bisa mulai dari hanya 5 km, nanti setelah seminggu depannya 10 kilo, nanti terus progresif, karena proses itu yang bisa menjadikan batas kita sejauh mana, lebih jauh. Pernah mendengar bintang Jawa atau tren-tren sepeda-sepeda touring yang sekarang lagi ramai diperbincangkan, yaitu goes dari Jakarta sampai ke Banyuwangi dalam jangka waktu yang cut off time-nya hanya 3 hari atau 4 hari sejauh 1.500 km, itu menjadi salah satu limit yang aku rasa dengan kurang tidur atau apa, dengan limit yang luar biasa lah untuk kemampuan manusia. Tetapi buat teman-teman kantor mungkin bisa menjadi salah satu pilihan nanti ketika setelah ada waktu cuti atau setelah waktu pensiun. Nah, Bapak saya pun pernah melakukannya. Jadi dari Bandung itu, karena dia setiap hari ngantor setelah cuti, umur 55 tahun itu, beliau dari Bandung sampai ke kilometer 0 Aceh, kira-kira hampir 2 minggu, itu sejauh 2.400 sampai 2.005 km. Nah, itu menjadi, tetapi sebelum itu Bapak saya pun harus melakukan ya beberapa latihan dan kebiasaan. Dari mulai goesnya hanya 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo sampai 100, 200 kilo dari pulang habis subuh sampai habis maghrib. Nah, setelah itu baru bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Tetapi kalau untuk batasan maksimalnya itu tergantung kebiasaan kita. Jadi bisa, kalau kita semakin terbiasa, maka nggak khawatir. Tapi yang harus kita perhatikan, batasan ialah ketika kita nggak pernah sepedaan, tapi kita langsung jauh. Nah, itu yang biasanya bikin kita, orang-orang banyak yang semaput dan kelelahan. Tapi jika semakin tubuh kita terlatih, maka jarak limit untuk bersepeda itu semakin jauh, dan semakin jauh. Tetapi kita bisa menjadi acuan itu salah satunya menggunakan heart rate monitor. Nah, jadi kemampuan dari setiap orang itu bisa dipantau menggunakan heart rate monitor itu sendiri. Mengukur detak jantung, nah itu bisa dicari di beberapa online shop. Itu bisa, sekarang udah banyak yang cukup terjangkau harganya. Jadi pada saat detak jantung kita terlihat lebih tinggi dengan menggunakan monitor heart rate itu, karena batas salah satu rumusnya itu 220 dikurangin umur kita. Misalnya umur saya 20 tahun, berarti 220 dikurangin dengan umur 20, berarti batas heart rate maksimal kelelahan kita itu di angka 200 itu sendiri. Nah, jadi jangan sampai heart rate kita lebih dari 200. Jadi kalau udah lebih dari 200, kita harus kurangin kebutnya atau harus berhenti dulu untuk beristirahat sampai heart rate-nya stabil lagi. Mungkin itu salah satu bisa dijadikan sebagai acuan bagaimana berolahraga yang bersepeda yang aman. Dan jangan lupa kalau misalnya kita udah kebut sampai ngos-ngosan, jangan langsung berhenti. Kita melakukan recovery atau dengan sepeda perlahan sampai heart rate atau jantung kita itu nggak ngos-ngosan lagi, karena ketika sudah ngebut atau ngos-ngosan langsung berhenti itu malah bahaya. Jadi kita harus pelan-pelan dulu sampai stabil, nah baru berhenti. Seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu trik recovery untuk bersepeda yang aman demi kesehatan kita. Karena banyak teman-teman di Bandung yang goes ke Lembang nih, langsung berhenti, tahu-tahu nyari teh manis atau ke warung balok tuh di Lembang. Nah, itu banyak yang pingsan bahkan sampai meninggal karena tidak terbiasa dengan
melakukan recovery itu sendiri. Mungkin nanti Dr. Agung bisa menjelaskan secara atau Dr. Jori bisa menjelaskan secara di segi kesehatan itu sendiri. Oke, bagus sekali tadi penjelasan dari Kak Aiman ya, bagaimana cara bersepeda yang aman dan sesuai ya. Dari pertanyaan tadi Dr. Maria. Untuk selanjutnya ini karena banyak banget yang bertanya ya Kak ya. Jadi kita berikan satu kali pertanyaan lagi nih Kak untuk Kak Aiman ya. Ya, jadi karena banyak banget pertanyaan ini, sudah sampai 10 pertanyaan lebih. Jadi ini satu kali lagi lah ya. Jadi dari tidak menyebutkan namanya ya. Kak Iman, ini mau tanya dong, apakah aman bersepeda off-road untuk usia saya yang mencapai 50 dan apa ada tips yang agar bersepeda sehat dan aman untuk usia saya? Itu Kak. Boleh dibantu? Untuk ya alhamdulillah saya pun punya beberapa teman ya yang umurnya di atas 50 tahun dan mereka sehat bahkan makin menjadi-jadi sepeda. Tapi itu dibarengi dengan rutin dan progres yang mereka lakukan di setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun, bahkan mereka yang setelah pensiun baru mengikuti level-level kompetisi di level nasional di kelasnya di kelas tahun 55 tahun, mereka malah mulai mengikuti kompetisi di umur-umur mereka yang sudah cukup di atas ya sudah cukup ya udah tua. Tapi itu menjadi tantangan untuk mereka karena rasa senangnya itu sendiri terhadap olahraga sepeda. Tetapi menurut saya umur 50 tahun itu bisa dilakukan dengan yang aman itu dengan cara setiap hari mungkin tidak terlalu mengepus sepedaannya, ya bisa menggunakan heart rate monitor itu sendiri. Jangan sampai, biasanya kan kalau terlalu maksa tuh sampai kunang-kunang atau nggak kegiatan jalannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Cukup easy aja. Jangan lebih dari heart rate-nya dari 80% dari heart rate maksimalnya, cukup main di 70% heart rate maksimalnya itu sendiri. Dan cari teman yang bisa menemani. Jadi kalau misalnya mau keluar sendiri, lebih baik ditahan-tahan karena kan itu akan lebih kurang safety, tetapi akan lebih baik jika kita mencari teman yang bisa bisa saling menjaga atau ada temennya lah ketika berolahraga. Itu akan menjadi lebih baik karena kalau ada apa-apa kita bisa saling menolong. Dan yang saran saya buat umur di atas 50 tahun untuk bisa latih sepedaan di tempat off-road itu nggak masalah, karena itu akan mungkin outdoor itu oksigennya lebih bersih dan juga melihat yang hijau-hijau itu lebih tenang pikiran. Tapi kita pun harus mengetahui limit dan batasan. Jadi jangan sampai nanti ke tempat turunan yang terlalu curam kita memaksakan untuk bisa melibas rute itu. Jadi kalau mau ber-off-road itu nggak masalah, tetapi kita harus lebih berhati-hati, ekstra hati-hati lagi daripada di jalan raya. Jadi tetap untuk mau bersepeda tetap harus semangat, jangan sampai kendor meskipun umurnya udah 50 tahun. Mencari komunitas itu menjadi lebih baik karena kita akan bisa sharing bagaimana kebiasaan mereka yang teman-teman di atas 50 tahun, atau mungkin bisa join grup-grup di Facebook atau ikut Zoom meeting seperti ini. Kita bisa saling sharing tentang bersepedanya itu sendiri. Jadi terus semangat meskipun umurnya udah 50 tahun.
Oke, terima kasih Kak Iman. Jadi memang umur bukan penghalang ya untuk tetap sehat. Gitu. Jadi untuk sesi dengan Kak Iman sangat apa namanya manfaat sekali. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Iman. Ya, jadi apa? Oke, karena sesi dari Kak Aiman kita sudahi dulu ya Kak ya. Terima kasih untuk saran-saran dan tipsnya bersepeda yang baik, cara memilih sepeda yang baik dan aman, untuk ya usia 50 tahun ke atas juga tetap harus semangat kayak gitu. Walaupun ini masih banyak sekali pertanyaan, tapi nanti bisa dilanjut di grup ya untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti dijawabnya gitu. Terima kasih Kak Aiman. Sama-sama. Untuk selanjutnya, teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung masuk dengan Dr. Juri ya, spesialis gizi klinis. Silakan Dokter. Halo, selamat malam Dewa Pertiwi. Jadi pada Mas Aiman terima kasih banyak ya, udah sharing yang luar biasa dari seorang ahli. Jadi pasti nambah wawasan untuk kegiatan selama challenge ini ya. Alhamdulillah ini sudah mulai challenge keempat dan semoga Perwira Pertiwi semakin semangat untuk challenge-nya dan semakin termotivasi untuk menyelesaikan semua. Di luar memang sudah ada hadiah yang menarik yang menunggu. Saya sebenarnya pengen ini aja nambahin tentang kemarin berapa udah ada pertanyaan yang di panitia distribusi ke sana. Sebetulnya para PW ini udah secara umum sudah paham ya bagaimana cara menerapkan diet seimbang atau diet dengan gizi yang baik gitu. Cuman beberapa mungkin masih ada yang ragu-ragu dengan pemilihan dari bahannya ya. Terutama kayak kemarin masalah gula dan lemak. Terus gimana dong dok kalau milihnya gula atau lemak? Mana yang sebaiknya diambil porsi lebih banyak? Sebetulnya kalau kita kembali ke diet gizi yang sama-sama kita butuhkan, jumlahnya seberapa? Dan kalau untuk gula atau sebetulnya lebih ke sumber gula ya, jadi seperti karbohidrat, nasi, sereal, atau mungkin ada yang suka dengan untuk kategori misalkan pakai roti, nah dijadikan sebagai sumber utama dengan porsi yang lebih banyak, mungkin sekitar 60%-nya. Sebanyak apa? Mungkin beberapa bisa makan nasi sekitar 5-6 sendok makan, sekitar 1 centong standar dari rice cooker ya. Nah, itu udah cukup banget sebenarnya untuk memenuhi 1 porsi makannya. Terus gimana? Mana yang lebih aman? Kita kurangin gulanya atau nasinya? Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita pilih salah satu ya sebenarnya. Mana yang lebih aman? Sebenarnya semua memiliki kebutuhan yang sama di dalam tubuh, tapi bedanya ini seperti lingkaran siklus ya. Kalau kita konsumsi gula dalam jumlah banyak, nah mungkin Pertiwi pernah dengar tentang hormon insulin dalam tubuh, yaitu yang mengatur bagaimana gula itu bisa ditekan. Sebenarnya bukan gula itu ditekan rendah, tapi sebenarnya gula itu dimasukkan ke sel untuk digunakan dalam metabolisme. Nah, kalau kita makan gula banyak, sedangkan aktivitas kita tidak menuntut energi yang banyak, maka gula yang tinggi tadi sebagian akan dirubah ke dalam lemak. Lemaknya itu bentuknya trigliserid. Mungkin pernah cek profil lemaknya, tinggi trigliseridnya, bisa aja karena konsumsi lemak yang tinggi atau karena gula yang tinggi. Nah, ini sebenarnya ada kemampuan tubuh kita yang sifatnya baik. Karena tidak ingin terlalu banyak gula dalam bentuk trigliserid tadi, bila dimasukkan ke dalam liver atau organ hati kita, lebih mudah menumpuk, terutama di pembuluh darah. Nah, makanya saya kemarin sempat jawab, tidak ada yang lebih baik, mana gula, mana lemak. Kita sama-sama butuh, tapi dengan porsi yang aman. Porsi amannya seberapa? Kemarin sudah saya share tentang rekomendasi dari Kemenkes ya, GGL, itu gula, garam, dan lemak. Gulanya itu sekitar 4 sendok atau 4 sendok makan ya, terus garamnya sekitar 5 sendok teh, kemudian lemaknya maksimal cuma 2.
Nah, kenapa harus seperti itu? Jadi, lemak yang ditekankan dalam diet sehari-hari itu sebenarnya adalah dari sumber minyak, bentuk cair dari sebuah lemak. Liquidnya itu adalah minyak. Kenapa kok minyak? Karena itu adalah bentuk lemak yang sebenarnya tidak kita sadari ada di dalam bahan makanan kita. Paling mudah itu adalah dalam proses menggoreng. Karena digoreng ada ekstra kalori dari minyak yang dimasukkan ke dalam makanan yang digoreng. Yang kedua, mungkin kalau perwira pertiwi ingat, berapa banyak saya makan kerupuk hari ini. Apa hubungannya dengan kerupuk? Nah, kerupuk tadi itu ada gabungan dari dua sumber, yaitu sumber gula yang dari tepungnya dan juga sumber lemak dari minyaknya. Nah, ini sama-sama berat, zat gizinya tinggi, tapi apakah itu bagus? Iya, zat gizi yang tinggi tapi tidak seimbang. Nah, baik lagi, terus gimana dengan rekomendasi gula? Gula yang 4 sendok tadi itu sebenarnya adalah konsumsi gula tambahan total ya. Jadi misalnya berarti masih minum teh, atau teh manis, mungkin minum minuman manis yang lain. Nah, masih ada batasan tertentu yang bisa ditambahkan. Cuman untuk beberapa kategori bugar dan tenang, mungkin untuk tambahan gula, garam dan lemaknya lebih strict lagi ya, lebih ketat lagi. Karena tujuannya adalah sebenarnya agar kita tidak memperberat proses metabolisme dalam tubuh yang ujung-ujungnya nanti efeknya dalam jangka panjang tidak baik. Nah, terus kemarin ada lagi pertanyaan tentang ada yang beratnya bisa turun dengan cepat. Aman nggak dok turun dengan cepat? Turun dengan cepat berapa banyak dan juga berapa lama waktunya ya? Cepatnya kan rekomendasi penurunan berat badan yang aman itu sekitar setengah sampai 1 kilogram per minggu. Jadi amannya itu 2 sampai 4 kilogram per minggu. Apa ya indikasi amannya? Amannya itu sebenarnya masalah di organ kita ya. Karena kita berat badan turun, organ pertama yang akan lebih sibuk itu nomor 1 adalah liver atau hati. Yang kedua adalah jantung, kemudian paru. Sebenarnya itu bukan urutan, tapi ketiga organ itu yang akan lebih banyak berperan, di mana liver, gula, dan perubahan peredaran darah, oksigen, semua harus mengikuti dengan perubahan berat badannya. Kenapa nggak boleh cepat? Ya, karena ritme tubuh tadi semua itu nggak boleh dirubah terlalu cepat, yang pasti akan ketidaksempurnaan. Macam-macam efeknya. Mungkin paling ringan adalah saya jadi lebih sering agak cepat pusing, atau dari duduk berdiri, oh jadi kayak lebih muter ya dok, atau misalnya ada yang dulunya tidak bermasalah dengan gangguan lambung, muncul gangguan lambung dan lain-lain, yang paginya suka kembung, BAB-nya berubah, frekuensi BAB-nya dari yang setiap hari lancar jadi 2 atau 3 hari sekali, dan lain-lain. Makanya kenapa muncul rekomendasi turun berat badan setengah sampai 1 kilo per minggu itu agar kemampuan tubuh dalam beradaptasi pun bisa mengikuti dengan perubahan tubuh yang sudah terjadi. Terus kalau yang saya turun sampai 10 kilo lebih nih dok selama challenge, nggak masalah. Tapi berapa lama turunnya? Kalau dalam 2 bulan turunnya sekitar 1 sampai 2 kilo per minggu dengan mungkin indeks massa tubuh di atas 30, itu malah justru nggak masalah. Itu malah justru termasuk dalam target terapi, malah sudah ya terapi penurunan berat badan. Nah, makanya sebenarnya tidak bisa kita bilang satu dan lain hal itu baik atau tidak, karena kembali lagi bahwa ini adalah sifatnya personal, tergantung dengan riwayat kesehatan perwira pertiwi sekalian ya. Jadi riwayat kesehatan seperti apa, kondisi sekarang seperti apa yang sudah dilakukan dalam challenge dan lain-lain, itu semua sangat bervariasi. Mungkin Dokter Vera dari bagian kedokteran olahraga sudah menjelaskan sebelumnya ya masalah exercise dan lain-lain, karena memang sebenarnya yang kayaknya challenge kita jalankan itu santai dan simple, sebenarnya itu memberikan efek yang sangat besar ya, dan itu sifatnya kalau dibilang secara medis sistemik ya, jadi seluruh tubuh yang menikmati efeknya. Makanya kalau beberapa pertiwi mungkin yang udah mulai jalan challenge, mulai nyaman, dia mulai merasakan lingkar perut berkurang walaupun berat badan nggak turun banyak, itu nggak masalah. Berat turun nggak banyak, tapi lingkar perutnya turun. Nah, itu adalah efek dari pemecahan lemak atau lipolisis, terutama lemak di visceral yang ada di sekitar perut, yang nempel dengan organ liver kita. Justru itu malah indikasi terjadinya peningkatan kualitas hidup atau quality of life. Nah, jadi kita tidak perlu berpatokan dengan berat badan, tapi justru berpatokan dengan kualitas hidup. Itu jadi perwira pertiwi yang menentukan bahwa saya ini programnya berhasil atau enggak dengan menilai sendiri.
saya mungkin ibadahnya lebih nyaman, bangun tidur lebih berkualitas, buang air besarnya mungkin lancar, atau yang perempuan dari haidnya tidak teratur menjadi teratur. Jadi sangat bervariasi hasilnya dan tujuannya adalah kualitas hidup. Oke, terima kasih untuk Dr. Jori, spesialis gizi klinis. Jadi tadi sudah dijelaskan ya terkait pemilihan lemak versus gula, semuanya saling berkaitan, dan terkait penurunan berat badan. Jadi itu semua kalau kita jangan dilihat turunnya berapa nih, tapi sesuai nggak dengan kesehatannya, berjalannya kayak gitu. Ini ada beberapa pertanyaan ya dok, boleh saya bacakan dulu. Untuk pertanyaan dari ini ada pertanyaan dok dari Banyu. Jadi saat kita diet, lingkar perutnya berkurang, tapi berat badannya nggak turun signifikan ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi tidak harus turun berat badan, tapi dengan lingkar perut yang diet sudah turun, berarti sudah bagus gitu ya dok ya. Dan untuk selanjutnya, apakah yang rusak kiloannya atau memang wajar seperti itu ya? Tadi sudah dijelaskan oleh dokter juga ya. Boleh saya tambahin buat yang tadi tanya masalah lingkar perutnya. Jadi betul, jadi itu fenomena umum ya. Kalau masalah lingkar perut saya turun, berat turun nggak signifikan. Sebenarnya dalam komponen tubuh kita itu kan kompleks. Ada otot, ada lemak, ada tulang, ada organ, ada air. Orang dewasa rata-rata jumlah kadar air dalam tubuhnya sekitar 55-60% ya. Semakin usia bertambah akan semakin sedikit kadar airnya. Nah, bila terjadi pemecahan lemak yang sel lemak itu dalamnya nggak cuma masalah tentang lemaknya aja, tapi juga ada airnya, ada elektrolitnya, ada hormonnya. Nah, ketika dia pecah, dia akan salah satu hasil sampingannya itu adalah munculnya air atau H2O. Semakin banyak sel lemak yang pecah, maka air akan semakin banyak dalam tubuh. Nah, tadi salah satu indikasi kenapa beratnya nggak terlalu banyak turun, bisa jadi salah satunya adalah penumpukan cairan. Nah, cara tahu gimana cairannya numpuk atau enggak, mungkin nomor satu adalah bisa dilihat dari frekuensi buang air kecilnya. Seiring dengan menurunnya lingkar perut, apakah buang air kecilnya meningkat? Kalau enggak, apakah rasanya berat tubuhnya stagnannya mungkin turun 1-2 kilo, oke, tapi lingkar perutnya mungkin bisa nomor tengah bisa turun sampai 2. Nah, itu bisa salah satu tanda adanya penumpukan cairan. Bisa dilihat lagi gimana dengan makannya. Apakah lagi sering nih pakai saus sambal gitu ya, pakai kecap, dan yang dari bahan industrial. Nah, mereka di bahan industrial itu banyak sekali terkandung natrium. Untuk apa aja? Salah satunya untuk pengawetnya, untuk penyedap rasanya, untuk pewarnanya, dan lain-lain banyak mengandung natrium. Sifat natrium dalam tubuh akan menghambat air untuk keluar, mengikat air. Nah, biasanya itu yang jadi namanya false positif ya. Jadi penurunan berat badannya itu tampak palsu. Jadi berat badannya turun, tapi nggak kelihatan turun karena terlalu banyak cairan. Paling mudah untuk menilai cairan dan lebih valid itu kita lakukan pemeriksaan bioimpedance analysis ya. Nah, itu banyak sekali kalau di Jakarta itu udah banyak banget ya, bahkan di klinik-klinik untuk estetik aja biasanya ada. Nah, biasanya itu juga ada dokter gizinya yang bisa interpretasi baca hasil pemeriksaan alat. Jadi itu bisa deh kalau ada yang pengen tahu, sekali-sekali boleh dicek, dan itu bisa bertahan hasilnya sampai 2-4 minggu ya. Perubahan tubuh kita biasanya, tetapi perkembangan dalam tubuh itu bisa masih valid sampai 2 mingguan. Oke, terima kasih Dokter Jori. Ini ada pertanyaan lagi ya dok ya, dari Tiada Komala.
Jadi izin bertanya dok, saya susah banget buat menurunkan berat badan, tapi LP saya turun drastis dok. Senang sih, perut nggak terlalu buncit lagi, tapi kenapa BB saya nggak turun ya dok? Pernah lihat BB nggak turun, tapi ada perubahan di ukuran, katanya itu bagus ya dok. Tadi sama sih ya, seperti yang baru dokter jelaskan ya untuk penjelasannya. Gitu ya, mungkin atau mau menambahkan sedikit lagi dok? Cukup ya, nanti sama ya seperti tadi ya. Ada satu lagi nih dok pertanyaan dari Barit. Dokter izin bertanya, seberapa penting sarapan untuk tubuh kita? Lalu jenis makanan untuk sarapan apa yang direkomendasikan untuk saya yang sudah obesitas? Kadang saya suka lupa untuk sarapan lalu kalap saat makan siang. Satu lagi, saya sudah tidak konsumsi gula pasir dan minuman dan makanan bergula. Kurang lebih 1 tahun, apakah saya bisa kekurangan gula dok atau ada risiko lain? Karena saya takut saya ada turunan diabetes. Terima kasih dokter. Silakan dokter Jori. Oke, luar biasa nih pertanyaannya, pasti mewakili banyak periwara pertiwi ya. Jadi sarapan itu penting nggak? Nah, balik lagi, sebenarnya ini kan udah banyak banget ya dibahas. Breakfast is the most important meal of the day. Kenapa sarapan itu penting banget? Sebenarnya ada sifat, kalau kita ingat tentang kita biasa puasa mungkin ya, kenapa kita puasa ada sahur dan juga ada buka puasanya. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kenapa kita harus sarapan? Kita tuh berpuasa, tapi kita pasti merasa saya puasa, tapi kan saya tidur aja dong, saya nggak perlu makan pagi. Itu dari fisikalnya. Tapi bagaimana dengan dari tubuhnya, organik dan juga metaboliknya? Kerjaannya berat badan, karena ketika di malam hari, mulai banyak hormon-hormon pertumbuhan yang fungsinya untuk pembentukan otot, pembuangan radikal bebas, kemudian juga untuk banyak muncul imunitas yang benerin tubuh kita buang sampah ya. Sebenarnya secara kasar tuh buang sampah kita selama aktivitas sehari-hari. Nah, proses itu terjadi sangat panjang dan kompleks. Makanya kenapa ketika pagi kadang ada yang bangun tidur udah rasa lapar nih. Kemudian atau saya kok bangun tidur langsung keroncongan ya dok. Itu sebenarnya normal ya, karena gulanya akan banyak dipakai ketika tubuh itu malam hari metabolisme. Makanya kenapa harus sarapan? Karena kalau kita nggak sarapan, yang terjadi adalah penggunaan energi cadangan. Energi cadangan itu dari gudang gula dan juga dari otot. Sama-sama gudang gula. Pemecahannya sama-sama mudah dan itu terjadi simultan. Baru terakhir memecah lemak. Makanya jangan sampai kita udah suka olahraga bangun otot, akhirnya kita jarang sarapan, mana energi cadangannya akan dipakai terus sepanjang hari sampai tadi bilangnya siang yang baru mulai makan. Kebetulan siang makannya kok lebih banyak karena sarapannya di skip. Jadi lebih lapar. Nah, ini lagi muncul resiko metabolik kedua, yaitu jadinya resiko peningkatan penimbunan lemak. Kenapa? Kalau makan lebih banyak di siang hari, padahal paginya tadi nggak sarapan, kita akan terjadi namanya overfeeding, ya, kelebihan makan dalam satu waktu. Padahal penggunaan energi nggak sebanyak itu. Akhirnya sifat tubuh yang tadinya sebagai user atau menggunakan akan jadi menyimpannya dalam bentuk lemak. Makanya kenapa orang yang makannya nggak teratur, lebih sering skipping meal, makan saya nggak makan malam atau nggak makan pagi, tapi kok berat badan naik-naik aja ya, karena sifatnya seperti itu ya. Terus niatnya mau mengurangi kalori harian, memang harus kalori harian dikurangi, tapi kalori satu waktunya itu yang tidak bisa dikurangi, jadi malah gulanya yang harusnya dipakai metabolisme malah banyak tersimpan, ya. Akhirnya jadi lemak lebih banyak. Terus tadi pertanyaannya gimana kalau saya udah 1 tahun nggak konsumsi gula? Sebenarnya bukan nggak konsumsi gula mungkin ya, tapi gula tambahan. Kayak gula pasir, minuman manis, dan lain-lain. Saya nggak konsumsi. Bagus, sangat bagus. Bahkan untuk kesehatan secara umum, gula tambahan itu memang sebenarnya nggak kita terlalu perlukan ya. Cuman kadang pada beberapa kasus ada orang yang, saya udah makan dok, kalau saya makan saya tahu saya kenyang, tapi kok rasanya saya pengen yang manis-manis. Ya, ini adalah namanya kebiasaan eating behavior yang orang modern sekarang, namanya itu craving for sugar ya. Jadi cuma pengen sesuatu yang manis atau rangsangan gula di otak aja. Akhirnya cari sesuatu yang harus dimakan dan rasanya manis. Nah, ini yang sebenarnya candu paling kuat. Kalau tadi sudah mulai bisa stop, itu luar biasa sebenarnya, itu karena itu susah sekali untuk menghentikannya, apalagi bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Makanya tadi
nggak masalah bisa menghilangkan gula tambahan, silahkan dipertahankan. Kalau masalah sarapan, saran saya tetap sarapan, karena makannya itu harus dalam jumlah kecil, tapi terbagi dalam satu hari. Apalagi kalau takut dengan risiko diabetes mellitus, karena ada keluarga dan lain-lain. Nah, risiko terbesar diabetes dalam kehidupan modern sekarang itu justru malah sebenarnya bukan dari keturunan diabetes, tapi menurunkan kebiasaan makannya. Jadi dari orang tua kita menurunkan cara makan yang sama kepada kita, akhirnya kita memiliki risiko penyakit yang sama. Makanya sudah sangat bagus, mulai ditata lagi aja. Kalau ada kesulitan silahkan bisa tanya di grup. Dan kalau masalah rekomendasi sarapan, kemarin kayaknya dari saya titipin tentang rekomendasi sarapan untuk tiap kategori, kayaknya di grup udah ada. Boleh di lagi atau panitia cuan ya, biar lebih mudah untuk patokannya, jadi nggak bingung. Nomor satu sih memang punya kebiasaan makan yang baik, daripada ribet milih itu dulu. Oke, tepuk tangan dulu nih untuk Dokter Juri dari spesialis gizi klinis. Sangat bagus dan bermanfaat ya dok untuk diskusinya kali ini. Ini masih ada lagi nih dok, satu pertanyaan lagi. Kayaknya pada semangat ini. Jadi pertanyaan dari Kak Wihelmina. Izin bertanya dok, bagaimana cara diet yang baik untuk yang memiliki kadar gula darah yang tinggi? Sedangkan kalau tidak mengkonsumsi gula, badan terasa lemas. Makanan dan buah apa nih yang baik untuk dikonsumsi setiap harinya? Serta jenis olahraga apa yang aman? Silakan Dokter Juri. Baik, ya jadi ini sudah menjurus ke pertanyaan spesifik ya. Jadi kalau ada riwayat gula darah tinggi, nomor satu dilihat keteraturan gula darahnya ya. Jadi kalau memang gula darah hariannya, biasanya wajib periksa gula darah mandiri, pasti setiap pagi itu, untuk pemantauan. Kalau bisa rata-rata di bawah 200 mg per desiliter, maka bisa lebih banyak jenis karbo yang akan bisa dikonsumsi. Tapi secara umum, kalau gula darah sering tinggi, nomor satu adalah jenis karbo simple. Karbo simple, karbohidrat yang sudah siap serap, sudah dipecah dari bahan alaminya. Contohnya apa? Paling mudah yang kita temui adalah sumber bahan makanan dari tepung dengan segala macam olahannya. Paling sering ketemu lagi itu adalah jadi pastry, bakery ya, ada cake, wafer, biskuit dan lain-lain. Terus makanan lokalan seperti kerupuk digoreng tepung, gorengan, atau yang sudah dengan makanan western seperti pasta, kemudian burger dan lain-lain. Nah, sebenarnya masalahnya adalah di karbo simplex itu adalah karena gulanya lebih mudah cepat diserap dengan jumlah gula yang sama. Contoh kita makan 100 gram roti dengan 100 gram nasi, beban gulanya sama kok 100 gram. Tapi ketika kita makan salah satu bahan itu, yang lebih cepat naikkan gula darah adalah yang roti. Karena dia sudah dipecah dari bentuk aslinya, ketika nanti di lumen usus kita diserapnya lebih mudah. Naik gulanya akan lebih cepat. Nah, bedanya lagi kalau roti itu mengalami peragian ya, jadinya naik gulanya lebih lama. Nah, itu masalah lagi dengan orang-orang yang memiliki gangguan kadar gula darah. Apalagi insulinnya sudah mulai berat untuk menurunkan gula darah. Nah, ini kenapa karbohidrat bisa dihindari. Itu adalah makanan emergensi yang kalau nggak ada makanan lain baru boleh makan yang itu. Apalagi bentuk pasta. Kalau bentuk pasta, saran saya benar-benar di stop. Karena pasta itu mudah sekali menaikkan gula darah lebih cepat lagi daripada roti. Nah, terus pilihannya sarapannya seperti apa? Kalau mau makan nasi, silahkan. Boleh makan nasi aja biasa. Nggak apa-apa. Lebih bagus lagi mungkin sarapannya bisa diganti dengan sereal. Atau terus ada pertanyaan biasanya, saya udah ganti roti gandum, dok. Ini gandum loh. Oke, bagus. Gandum adalah salah satu serealia yang bagus. Apalagi kalau dimakan sama sekamnya. Nah, gimana roti gandum? Nggak jauh beda dengan perubahan tadi yang saya bilang jadi roti. Karbohidrat simple. Karena gandum itu udah dipecah. Walaupun masih ada skamnya sedikit, nggak sebanding dengan jumlah tepung yang sudah dibuat jadi rotinya. Makanya lebih baik daripada makan
roti gandum, mending makan serealia. Contohnya oatmeal ya, sekarang ada havermut, macam-macam jumlah serealia. Kemudian, terus kalau mau buah gimana? Nah, pemilihan buah spesifik pada buah yang memiliki serat. Contohnya apa nih? Buah yang keras-keras sebenarnya. Contoh kayak apel, pir, jambu kristal, bengkoang. Kenapa buah itu lebih disarankan? Karena ada seratnya. Semua buah memiliki kadar gula, dan gulanya adalah gula simpel, namanya fruktosa. Ya, memiliki efek kurang baik di ginjal. Nah, makanya kalau pilih buah yang ada seratnya, kayak apel atau pir, apalagi doyan dimakan sama kulitnya setelah cuci bersih, maka penyerapan gulanya akan bertahap dan lambat ya. Jadi naik gula darahnya nggak akan terlalu cepat. Nah, itu cenderung lebih aman. Jumlahnya seberapa? Sehari cukup satu aja. Kalau dapat apelnya, apel-apel yang impor yang kecil, nah itulah segitu patokannya. Jadi nggak bisa terlalu banyak juga, karena beban gula hariannya juga harus diatur. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dok, kira-kira masih boleh nggak? Boleh ya dok ya, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Jadi dari Kak Reni nih, dok saya punya kebiasaan hampir tiap pagi minum susu atau minum madu 2 sendok makan tanpa makan atau sarapan pagi. Kebiasaan tersebut baik untuk tubuh, bisa memenuhi vitamin dalam tubuh nggak dok? Dengan minum manis jadi terasa kenyang. Gimana nih dok? Baik, nggak masalah kalau konsumsi hariannya misalnya sarapan pagi saya ganti dengan susu. Oke. Terus susu apa yang lebih baik? Nomor satu pasti susu yang rendah lemak ya, low fat. Kenapa harus yang low fat? Karena sebenarnya peningkatan dari proteinnya. Jadi secara umum di industrial itu susu yang low fat itu pasti otomatis akan naik proteinnya. Untuk jangka panjang konsumsi susu seperti itu akan jauh lebih aman. Terus mau ditambah madu, boleh nggak? Boleh. Untuk jangka panjang gimana? Bagus. Tapi sayangnya nggak bisa semua madu dikonsumsi. Madu jenis apa yang baik? Sebenarnya semua jenis madu baik. Cuman kadang beberapa itu mau cari cepat beli madunya yang ada di supermarket. Nah, nggak semua madu yang ada di supermarket itu sekarang murni mengandung madu aja. Kadang memang sudah ada tambahan manisnya, pengawetnya, dan lain-lain. Sayangnya madu terbaik sekarang yang masih tinggi antioksidannya adalah madu yang memang diolah dari pengrajin yang rasanya masih ada rasa pahitnya. Kenapa bisa muncul rasa pahit? Itu adalah rasa dari antioksidan alami yang muncul dari madunya. Nah, itu dia yang sebenarnya terbaik. Dan kadang biasanya madu-madu itu nggak bisa tahan lama. Ada 3 hari, 7 hari udah expired. Nah, itu adalah madu terbaik. 2 sendok makan, menurut saya terlalu banyak ya. Untuk 1 sendok makan aja. Bagus lagi untuk naikin proteinnya dan ada lemak tambahannya lagi. Low fat bisa ditambah dengan telur rebus 1, tambah madu 1 sendok makan, nggak masalah. Gitu. Nggak apa-apa, itu variasi untuk sarapan dan masih sehat ya. Untuk segala kelompok kategori sebenarnya bisa. Cuman kan nggak semua orang bisa suka dengan kombinasi itu. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ini ternyata masuk lagi dong satu pertanyaan. Jadi seperti ini semakin malam semakin semangat ya. Untuk pertanyaan dari Kak Yeti. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk dari Kak Yeti. Selamat malam dokter. Saya mau bertanya buah, tapi banyak protein dan malam saya buah lagi. Benarkah saya? Boleh dibantu jawab? Baik, ini sempat ada populer ya diet semacam ini dengan meningkatkan asupan buah. Harapannya memang gulanya buah biar lebih aman gitu makannya buah. Tapi sebetulnya secara umum prinsipnya tidak seimbang. Kita bukan dalam tubuh itu lengkap komplit. Kita butuh lemaknya, kita butuh proteinnya, kita butuh vitamin, kita butuh mineral. Dari buah kita dapatkan vitamin dan mineral dalam jumlah yang sedikit, ada seratnya sedikit, gulanya lumayan. Tapi apakah seimbang? Tidak. Kalau cukup, masalahnya hanya siang yang makannya pakai kopi. Nah, ini nggak bisa untuk mengcover tubuh kita setiap hari. Mungkin pada beberapa kasus bisa kita tambahkan suplemen dari tambahan tablet atau
suntik mingguan untuk suplementasinya. Cuman pilihan terbaik selama fungsi pencernaan kita masih baik, normal, tetap yang terbaik adalah dari bahan makanan. Di mana bahan makanan itu ada melibatkan fungsi pencernaan kita menyeluruh dari mulut sampai dengan pembuangannya, dan itu enggak tergantikan dengan cara apapun sebetulnya. Makanya anugerah kita masih bisa konsumsi makanan dengan baik ini sebaiknya dimanfaatkan. Gitu. Penjelasannya sudah menjawab pertanyaan ya dari kakak-kakak perwira pertiwi semua. Untuk selanjutnya mengingatkan kembali ya pada para perwira pertiwi. Jadi sejatinya kita berkompetisi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi cukupi ya untuk kebutuhannya. Untuk dan selanjutnya Kak Aiman apakah masih bergabung? Kak Aiman, halo, apakah Kak Aiman masih bergabung? Kak Aiman? Halo, masih Mbak, masih. Oke, kakak masih bergabung ya, jadi boleh. Oke, Kak Aiman, boleh nggak dijawab untuk kita saling lagi nih sedikit pertanyaan ya buat Kak Aiman. Gimana sih untuk pengaturan istirahat dari Kak Aiman sendiri dan pengaturan gizi untuk Kak Aiman sehari-hari itu gimana? Aiman? Jadi untuk waktu istirahat sendiri memang saya benar-benar menjaga pola tidur yang harus sangat cukup dalam dalam pola tidur itu harus benar-benar sangat disiplin, karena kalau salah satu proses recovery yang paling efektif itu salah satunya adalah dengan tidur, karena kita mau minum suplemen bagus apa, mau menjaga makan sebagus apa, mau makan vitamin, mau yang semahal apapun, kalau semua itu tidak akan tidak akan berefek yang sangat baik untuk badan kita. Jadi kita harus sangat memperhatikan soal waktu istirahat dan jam tidur itu sendiri. Jadi saya kalau misalnya setiap hari memang maksimal waktu tidur itu jam 10, karena sebagai seorang atlet membutuhkan kadar hemoglobin yang tinggi atau sel darah merah yang tinggi itu sendiri. Jadi semakin waktu tidur kita semakin banyak, maka kondisi badan saya akan lebih segar dan lebih baik kita tuh bangun awal daripada tidur telat. Jadi meskipun kita bangun jam 3 subuh atau jam 4 subuh, tetapi dengan tidur yang lebih awal seperti jam 9, jam 10, badan kita akan lebih segar dan siap untuk beraktivitas kembali. Tapi yang penting bisa lebih dari 6 jam atau 7 jam, itu akan menjadi sebuah pola hidup yang lebih baik, dan juga harus diimbangi dengan olahraga yang cukup dan juga pola makan yang baik. Maka kita menjadi salah satu ikhtiar atau berusaha menjadikan kehidupan kita untuk lebih baik lagi, untuk investasi kesehatan di masa depan. Gitu sih, Mbak. Baik, terima kasih Kak Aiman. Jadi yang terpenting itu menjaga pola tidur dengan disiplin ya, dan untuk pola makan yang baik. Betul. Sebagai investasi di masa depan. Betul. Oke, jadi sebelum
kita pamit dulu ya Pak. Ini kita boleh mau foto dulu, open cam dulu. Semua peserta dengan Dr. Juri. Peserta diwajibkan untuk open kamera ya. Kita mau foto dulu. High five dong. Oke. Oke, satu lagi ya. Kita high five lagi. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jody dan terima kasih Kak Aiman dan terima kasih untuk teman-teman semua. Sama-sama. Para perwira Pertiwi Pertamina. Yuk kita jalani hidup yang lebih sehat, bugar, dan senang. High Five Fest 2022, let's make it fun.